Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eva Yuliani di channel Media Guru Berkarya. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga Ibu berharap kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada sebuah instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau instansi tersebut. Walaupun sifatnya itu suratnya pribadi, tetapi karena ditujukannya kepada sebuah instansi atau lembaga, maka surat tersebut harus bersifat resmi. Nah, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi, atau bisa dibalik, surat resmi yang bersifat pribadi. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, informasi lowongan pekerjaan tidak hanya kita dapatkan dari media cetak saja. Pada zaman sekarang, informasi lowongan kerja atau loker itu bisa kita dapatkan juga dari media sosial. Nah, maka dari itu, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan contoh penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, juga akan memberikan contoh penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Berikut ini adalah contoh penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri, tidak berdasarkan informasi dari media cetak ataupun media sosial. Adapun unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tersebut, yang pertama, tanggal surat, 2. Hal atau perihal, 3. Alamat surat, 4. Salam pembuka, 5. Isi surat, 6. Salam penutup, terakhir tanda tangan dan nama jelas. Kita akan bahas satu persatu unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tersebut. Unsur surat yang pertama adalah tanggal surat. Penulisan tanggal surat biasanya diletakkan di pojok kanan atas. Terdiri dari kota tempat ditulisnya surat dan tanggal dibuatnya surat. Ingat, penulisannya harus sesuai dengan EYD atau yang sekarang kita kenal dengan PUEBI. Kota ditulis diawali dengan huruf kapital, lalu diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat, ingat bulannya sama juga diawali dengan huruf kapital. Dan jangan ditulis dengan angka. Misalkan bulan Januari ditulis dengan 01, itu salah. Unsur surat yang kedua adalah hal atau perihal. Hal atau perihal adalah hal yang dipersoalkan atau dibahas yang menjadi pokok dari inti surat tersebut. Karena ini surat lamaran pekerjaan, berarti halnya adalah lamaran pekerjaan. Ditulis huruf kapital awalnya saja, tidak per katanya, karena ini bukan judul, melainkan pokok inti surat. Diikuti di bawahnya disertakan dengan lampiran. Ditulis satu berkas, jangan satu lembar, ataupun satunya jangan ditulis dengan angka. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu alamat surat. Dalam alamat surat dicantumkan pihak yang dituju oleh pelamar pekerjaan dan alamat yang dituju. Ditulisnya jangan menggunakan kata kepada, karena kata kepada itu adalah kata depan, tetapi ditulis dengan yang terhormat, disingkat menjadi YTH. Karena disingkat, maka penulisan YTH harus menggunakan tanda titik. Setelah itu baru pihak yang dituju, misalkan HRD,
manajer personalia, atau pimpinan. Lalu perusahaannya, setelah itu baris kedua alamat tempat yang dituju. Untuk penulisan alamat, jalan tidak boleh disingkat dengan JLN, tetapi harus ditulis jalan. Lalu untuk nomor juga tidak boleh disingkat, jadi harus ditulis nomor atau sama sekali tidak dituliskan nomornya. Oke, selanjutnya salam pembuka. Kalimat yang sering digunakan atau yang biasa digunakan dalam kalimat pembuka di surat lamaran pekerjaan adalah dengan hormat. Penulisannya dengan hormat, huruf D-nya huruf kapital, spasi, hormat, huruf H-nya kecil, diikuti dengan tanda baca koma. Setelah salam pembuka, selanjutnya kita mulai dengan isi surat. Isi surat dibagi menjadi 3, alinea pembuka, alinea kedua yaitu argumentasi, dan 3 alinea penutup. Kita mulai dengan alinea pertama. Karena surat lamaran pekerjaan yang Ibu contohkan ini menggunakan bentuk surat semi block style, jadi penulisannya menjorok ke kanan. Kita tulis yang bertanda tangan di bawah ini, kata yang huruf awalnya besar. Bertanda tangan jangan disatukan penulisannya, tetapi dipisah. Bertanda spasi tangan di bawah ini, titik 2. Setelah itu kita tulis data diri singkat di bawahnya yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jenis kelamin, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Penulisan huruf awalnya kecil. Mengapa penulisan huruf awalnya kecil? Karena masih merupakan alinea pertama. Namun untuk penulisan identitasnya seperti nama, itu huruf awalnya kecil. Tapi nama dirinya Cantika Pratiwi misalkan, itu huruf besar. Nama kota Cianjur itu huruf awalnya besar. Oktober, nama bulan itu hurufnya besar. Perempuan itu huruf awalnya besar. Sampai ke bawah untuk identitasnya itu huruf besar. Setelah itu tulis dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan. Kata dengan itu ditulis dengan huruf kecil awalnya karena masih termasuk ke dalam alinea pertama. Kalian cantumkan di sana posisi yang kalian inginkan untuk dilamar. Di sini kita tulis karyawan. Nah, setelah selesai alinea pembuka, kita lanjut ke alinea kedua, yaitu alinea argumentasi. Isinya berupa lampiran-lampiran yang kalian sertakan dengan surat lamaran pekerjaan sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Lampiran tersebut harus disesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan yang kalian lamar. Biasanya terdiri dari fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan persyaratan yang diminta. Yang sering kali salah di sini adalah penulisan fotokopi. Yang benar menurut EYD menggunakan huruf F, fotokopi. Kopinya menggunakan huruf K, bukan menggunakan huruf P untuk fotonya, kopinya C. Itu salah. Nah, yang terakhir kita masuk ke alinea penutup. Di sana kita tulis, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan harapan dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.
sering terjadi kesalahan, yaitu penulisan atas perhatiannya. Itu salah. Yang benar adalah atas perhatian Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena surat ini merupakan bentuk komunikasi antara dua orang. Orang pertama dan orang kedua. Kalau secara lisan berarti saya dan kamu. Sedangkannya itu adalah sebutan untuk orang ketiga. Jadi itu tidak sesuai. Jadi sebut saja di sini langsung atas perhatian Bapak Ibu, koma. Harus menggunakan koma agar tidak ambigu ketika membacanya. Saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, salam penutup, hormat saya, koma, tuliskan nama lengkap. Nah, itulah contoh surat atas inisiatif sendiri melamar ke sebuah perusahaan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial, yaitu Facebook, seperti ini. Pada dasarnya, unsur-unsur yang harus ada di dalamnya sama saja. Begitupun dengan tatanan bahasanya, harus sesuai dengan EYD. Dimulai dari tanggal surat, hal surat, lampiran, alamat surat. Pada alamat surat, penulisan maksimal 3 baris. Setelah alamat surat, kita lanjut dengan salam pembuka. Setelah itu, pada bagian isi surat ada perbedaan antara surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri dengan surat lamaran berdasarkan informasi dari media sosial, yaitu pada bagian alinea pembuka harus dicantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan tersebut diperoleh. Seperti ini kalimatnya. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari grup Facebook Loker Info Cianjur pada tanggal 20 Juni 2020 bahwa itu harus dicantumkan dan jangan lupa tanggal informasi tersebut keluar. Untuk bagian selanjutnya itu sama saja dengan contoh surat lamaran pekerjaan sebelumnya. Demikian contoh surat lamaran pekerjaan. Selamat mempraktekkan, semoga berhasil. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.